Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sejarah, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Akibat Perang Dunia Kedua, salah satunya adalah munculnya negara-negara baru. Salah satunya adalah Indonesia. Merdekanya Indonesia tentu menjadi harapan besar bagi rakyatnya untuk lepas dari penindasan dan berharap bisa hidup lebih baik dibanding masa penjajahan. Apakah harapan ini bisa langsung terwujud dengan mudah pasca kemerdekaan? Bagaimana nasib orang-orang keturunan Belanda yang ada di Indonesia? Lantas, apakah Belanda rela dengan ikhlas melepaskan Indonesia menjadi sebuah negara merdeka? Untuk mengetahui bagaimana situasi Indonesia pasca kemerdekaan, simaklah video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, mohon menekan tombol like dan subscribe untuk membantu kami menyebarkan informasi sejarah. Setelah kurang lebih 3 tahun Jepang terlibat Perang Asia Timur Raya yang merupakan bagian dari Perang Dunia Kedua, akhirnya Jepang harus menyerah kalah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Setelah 2 kota di Jepang dijatuhkan bom atom oleh Amerika Serikat, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini kemudian diketahui oleh beberapa pemuda Indonesia. Atas desakan mereka, beberapa tokoh Indonesia khususnya Soekarno dan Hatta akhirnya mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka perlu dijalankan roda pemerintahan dengan baik. Pada tanggal 18 Agustus 1945, diumumkanlah 8 nama provinsi di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Sehari setelah itu, pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan terbentuknya 12 departemen, seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Departemen Pengajaran, Departemen Kemakmuran, Departemen Pertahanan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Perdagangan, dan Departemen Kesehatan. Karena situasi Indonesia belum stabil pasca kemerdekaan, tentu departemen-departemen tersebut belum bisa maksimal menjalankan perannya. Di samping dibentuknya berbagai departemen, pemerintah juga membentuk BKR pada tanggal 23 Agustus 1945 yang nantinya menjadi cikal bakal TNI ke depan. Sebagai negara yang baru merdeka dan situasinya juga belum stabil, umumnya masyarakat Indonesia hidup miskin. Kondisi ini adalah warisan dari buruknya sistem penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Hal ini memunculkan kebencian dan perlawanan rakyat di banyak tempat terhadap sisa-sisa pasukan Jepang yang masih di Indonesia pasca kemerdekaan. Banyak sisa-sisa pasukan Jepang mati dibunuh dan senjatanya diambil oleh masyarakat. Walau demikian, banyak juga sisa-sisa pasukan Jepang yang bisa diterima baik oleh masyarakat pribumi dan menetap di Indonesia. Mereka kemudian ada yang menjadi pejuang dan menikah dengan wanita pribumi. Kebencian terhadap orang-orang Belanda dan keturunannya pasca kemerdekaan juga terjadi. Namun di tahun 1945, belum separah kebencian terhadap sisa-sisa pasukan Jepang. Di bidang ekonomi, karena kas negara sangat kosong dan pemerintah belum mampu mencetak uang sendiri, maka pemerintah Indonesia memberlakukan 3 mata uang sekaligus, yaitu uang Hindia Belanda, uang De Javasche Bank, dan uang rupiah Nippon. Uang ini digunakan sebagai alat pembayaran yang sah pada masa itu. Sejak 29 September 1945, pasukan sekutu dalam hal ini dipercayakan kepada Inggris mulai masuk ke beberapa kota di Indonesia, seperti Surabaya, Medan, Jakarta, dan lainnya. Tugas pasukan sekutu di Indonesia antara lain mengamankan situasi, melepaskan tawanan perang, menangkap sisa-sisa pasukan Jepang, dan mengumpulkan senjata Jepang. Untuk bisa melaksanakan tugasnya, pasukan Inggris juga melibatkan pasukan Belanda. Masuknya pasukan Inggris dan Belanda ke Indonesia saat itu telah memunculkan konflik dengan para pejuang di berbagai tempat. Di Surabaya dikenal dengan peristiwa 10 November, di Medan dikenal dengan peristiwa Medan Area, di Manado dikenal dengan peristiwa Merah Putih, di Bali dikenal dengan peristiwa Margarana, dan di Bekasi adalah peristiwa Karawang Bekasi.
Konflik antara Indonesia dengan sekutu terutama dengan Belanda pasca kemerdekaan membuat Jakarta dikuasai oleh pemerintah sipil Hindia Belanda. Kondisi ini membuat pemerintah Indonesia tidak nyaman dan harus memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Jogja secara diam-diam pada tanggal 3 Januari 1946. Presiden Soekarno dan rombongan berangkat ke Jogja dengan menggunakan kereta api di malam hari. Saat tiba di stasiun Tugu Yogyakarta, mereka disambut baik oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII. Di pihak sekutu, konflik antara bangsa Indonesia dan sekutu di berbagai tempat menyebabkan sekutu kesukaran menjalankan tugasnya di Indonesia. Agar tugas sekutu bisa berjalan dengan baik, maka hubungan Indonesia dan Belanda harus diperbaiki dengan perundingan. Sekutu pun memprakarsai perundingan Hoek-Volwe di Belanda pada tanggal 14 sampai 24 April 1946. Sayangnya perundingan ini gagal mencapai kata sepakat. Indonesia menginginkan Belanda mengakui Sumatera bagian dari Indonesia, sementara Belanda tidak mau mengakuinya. Sekutu pun kemudian memprakarsai perundingan Linggarjati pada tanggal 11 sampai 13 Oktober 1946. Perundingan ini awalnya terancam gagal mencapai kata sepakat karena Belanda tetap tidak mau mengakui Sumatera bagian dari Indonesia. Namun karena ada tekanan dari Amerika Serikat, akhirnya Belanda mau menandatangani perundingan Linggarjati. Terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda pasca Perang Dunia Kedua telah memicu meningkatkan kebencian masyarakat pribumi terhadap orang-orang Belanda dan keturunannya yang ada di Indonesia. Tindakan boikot terhadap berbagai kebutuhan hidup mereka hingga pembunuhan terjadi di banyak tempat di Indonesia. Konflik sosial ini di Depok dikenal dengan istilah gedoran dan di Jakarta disebut cincang. Dan masih banyak istilah lain yang berbeda yang maksudnya sama. Karena merasa tidak nyaman lagi tinggal di Indonesia, puluhan ribu orang Belanda dan keturunannya meninggalkan Indonesia menuju Belanda. Namun mereka yang punya posisi penting di Indonesia tetap bertahan untuk sementara. Untuk bisa menguasai kembali wilayah dan sumber daya alam Indonesia, terutama hasil tambang dan perkebunan di Sumatera dan Jawa pasca Perang Dunia Kedua, maka Belanda melakukan agresi militer pertama ke wilayah Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947. Tindakan ini tentu dibalas oleh pihak Indonesia dengan melakukan perang gerilya. Tidak jarang pos-pos militer dan pasukan Belanda yang sedang melakukan patroli diserang oleh para pejuang. Jakarta dan sekitarnya menjadi tidak aman. Memanasnya kembali hubungan Indonesia dan Belanda membuat sekutu memaksa kedua belah pihak yang berkonflik untuk kembali ke meja perundingan. Atas prakarsa Amerika Serikat, dibuatlah perundingan di sebuah kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Agar perundingan ini berjalan lancar, PBB membentuk komisi 3 negara yang terdiri dari Belgia yang berperan membantu Belanda, Australia membantu Indonesia, sedangkan Amerika Serikat bertindak sebagai penengah. Di akhir perundingan, pihak Belanda dan Indonesia mau menandatangani hasil perundingan Renville. Pasca perundingan Renville ditandatangani, masalah bagi Indonesia muncul, diantaranya yaitu Indonesia kehilangan kedaulatan ekonomi dan politik di wilayahnya sendiri. Beberapa wilayah Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah kemudian dikuasai oleh Belanda. Berbagai perusahaan Belanda yang dibangun pada masa penjajahan Belanda kembali dikelola oleh Belanda. Indonesia juga harus menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang menandatangani perundingan Renville dikecam oleh banyak pihak dan akhirnya dipecat. Selanjutnya Amir Syarifuddin bekerja sama dengan banyak tokoh PKI yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satunya adalah Musso yang memiliki pemikiran yang bertentangan dengan Soekarno dalam banyak hal. Dampak buruk dari perundingan Renville juga telah membuat pemerintah Indonesia semakin terdesak. Apalagi Belanda juga menerapkan blokade terhadap wilayah yang dikuasainya. Kebijakan Belanda ini membuat hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia pun semakin sulit. Untuk mempermudah jalannya pemerintahan dan membantu perjuangan menegakkan kedaulatan Indonesia, sekaligus untuk menembus blokade Belanda, pemerintah Indonesia membutuhkan 2 pesawat terbang. Karena kas pemerintah Indonesia masih sangat kosong, maka untuk memenuhi harapan tersebut, Soekarno datang ke Aceh untuk meminta bantuan kepada
kepada masyarakat Aceh. Permintaan bantuan pada masyarakat Aceh bukan tanpa alasan. Saat itu, masyarakat Aceh dianggap masyarakat yang paling makmur di Indonesia. Kondisi masyarakatnya yang agamis akan mudah diajak untuk membantu pemerintah Indonesia mengusir Belanda, apalagi bila dikaitkan dengan amal jariah dan perang suci. Tengku Daud Bereh selaku pemimpin Aceh saat itu tentu tidak begitu saja memenuhi harapan Presiden Soekarno. Karena Aceh saat itu membutuhkan penegakan hukum Islam, maka Tengku Daud Bereh meminta kepada Soekarno membolehkan Aceh menerapkan hukum Islam bila perjuangan mengusir Belanda telah selesai. Akhirnya secara lisan dan tersirat, Soekarno pun menyetujui permintaan pemimpin Aceh tersebut. Tak membutuhkan waktu lama, sumbangan masyarakat Aceh dari berbagai kalangan, baik kaya maupun miskin dalam berbagai bentuk, berhasil dikumpulkan, dan 2 pesawat terbang baru bermerek Dakota berhasil dibeli yang kemudian digunakan untuk membantu perjuangan pemerintah Indonesia. Kembali lagi ke dampak buruk perundingan Renville yang merugikan politik dan ekonomi Indonesia, membuat pemerintah Indonesia kemudian menolak perundingan Renville. Belanda pun melakukan operasi Gagak Hitam, atau pihak Indonesia menyebutnya sebagai agresi militer kedua Belanda yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948. Sebelum Jogja dikuasai Belanda sepenuhnya, Soekarno sempat mengirim telegram kepada Syarifuddin Prawira Negara yang sedang berada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dalam suasana yang semakin gawat, beberapa menteri dan pejabat penting berhasil menyelamatkan diri keluar kota Jogja, termasuk Jenderal Sudirman. Setelah Jogja berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda, Soekarno, Hatta, dan Haji Agus Salim berhasil ditangkap oleh Belanda. Sementara itu, para pejuang yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman yang sedang sakit paru-paru kronis terus bergerilya di pedalaman Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk menunjukkan kepada Belanda bahwa Indonesia masih ada, Hamengkubuwono IX meminta Jenderal Sudirman melaksanakan serangan umum 1 Maret 1949. Pemimpin serangan ini dipercayakan kepada Letkol Soeharto. Di saat bangsa Indonesia berperang dengan pasukan Belanda, PKI juga melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia di beberapa tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1948. Madiun menjadi pusat gerakan PKI pada masa itu. Untuk menumpasnya, pemerintah melakukan operasi militer bernama Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Aha Nasution selaku Komandan Divisi Siliwangi. Satu persatu pemimpin PKI berhasil ditangkap atau ditembak mati oleh TKR. Perlawanan PKI terhadap pemerintah Indonesia akhirnya melemah untuk sementara. Terjadinya agresi militer Belanda untuk kedua kalinya terhadap Indonesia membuat PBB membentuk sebuah komisi yang bernama United Nations Commission for Indonesia atau sering disingkat dengan UNSI, sekaligus memprakarsai dilaksanakan perundingan Rum Royon di Jakarta dari tanggal 14 April 1949 hingga ditandatanganinya pada tanggal 7 Mei 1949. Perundingan ini menyepakati untuk saling menghentikan tembak-menembak antara kedua belah pihak dan akan dibuat perundingan yang lebih menyeluruh untuk menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda. Perundingan ini kemudian dikenal dengan KMB yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 2 November 1949. Dengan ditandatangani KMB oleh Belanda, maka Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan begitu, seluruh pasukan Belanda harus ditarik dari wilayah Indonesia. Walau KMB sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, bukan berarti masalah kedua negara ini selesai seluruhnya. Masalah Papua Barat yang disepakati penyelesaiannya setahun kemudian dalam KMB, ternyata di kemudian hari menjadi perjalanan sejarah yang cukup panjang bagi bangsa Indonesia hingga hari ini. Itulah peristiwa sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia pasca Perang Dunia Kedua. Cukup mendebarkan, melelahkan, dan menyengsarakan bagi yang pernah mengalaminya pada masa itu. Semoga apa yang telah kami sajikan ini cukup bermanfaat bagi para pencinta sejarah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari berbagai peristiwa masa itu cukup banyak. Di antaranya, kita harus benar-benar berbuat yang terbaik untuk negeri ini dan masyarakatnya. Apa yang telah kita lakukan hari ini dengan mengorbankan sedikit tenaga,
waktu dan pikiran, belum ada apa-apanya dengan pengorbanan masyarakat yang hidup di masa itu, khususnya para pejuang yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta, keluarga, dan nyawa untuk tegaknya negeri ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Sebelum kami sudahi, mohon menekan tombol like, dan bagi yang belum pernah mensubscribe, silahkan menekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.